sampai 4. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Saudara, ada seorang worship leader, ya, mungkin saudara-saudara di sini pernah dengar albumnya di Integrity Hosana, namanya Ken Henry. Ken Henry ada satu ayatnya bagus sekali ya di lagunya ya, dia bilang, Lord, we want to burn, not just a flickering flame. Tuhan, saya ingin terbakar oleh api Roh-Mu. Saya tidak mau api itu seperti cuma percikan saja. Saudara, kalau kita Google ya, lidah-lidah api, itu slide berikutnya, itu gambarnya kebanyakan begitu. Ya, salah satu yang saya temukan itu kecil. Ini penggambaran yang kurang tepat mengenai api Pentakosta, ya, dimana sebenarnya api itu adalah berupa lidah-lidah api. Ya, mungkin di sini kita masih pernah waktu dulu muda, kita camping, kita ada api unggun. Api unggun itu kalau nyala gimana? Bukan seperti lilin, seperti yang kelihatan di situ, tapi api yang berkobar-kobar. Makanya disebut apa? Lidah-lidah api. Nah, saya ketemuin satu lagi gambar. Saya percaya api Pentakosta itu seperti itu, membakar setiap anak-anak Tuhan. Ya. Nah, saudara, sejarah Pentakosta, gereja-gereja Pentakosta, sejarah gereja yang dicatat sampai sekarang, ya, dimana dari situ lahirlah gereja-gereja Pentakosta, lalu lahirlah gereja-gereja karismatik. Itu dimulai di Azusa Street. Ada yang tahu Azusa Street di Los Angeles, di Amerika? Itu terjadi di tahun 1906. Saat itu ada seorang hamba Tuhan yang dipakai sebagai katalisator kebangunan rohani di situ. Namanya William Seymour, ya. Di situ tahun 1906 itu terjadi pertama kali, ya, bahasa roh, kepenuhan Roh Kudus. Orang penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Pertama kali dipulihkan di tahun 1906. Saudara, dalam satu kebaktian mereka, ya, itu tiba-tiba tetangga-tetangga mereka dari jarak kira-kira 1 blok 2 blok itu menelpon pemadam kebakaran, ya, dan beberapa mobil pemadam kebakaran datang, ya, ke tempat Azusa Street itu, dan ternyata mereka mendapat, mana apinya? Tadi tetangga-tetangga pada nelpon terjadi kebakaran di Azusa Street. Saudara, ternyata tetangga-tetangga itu melihat api Roh Kudus terbakar, ya, di gedung Azusa Street itu. Saudara, kita harus memiliki kerinduan itu, ya, terbakar oleh api Roh Tuhan. Haleluya. Saudara, prinsip mengenai api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak-anak Tuhan itu pun dipahami oleh seorang hamba Tuhan namanya John Wesley. Ada yang kenal John Wesley? John Wesley itu adalah bapak pendiri gereja Metodis. Kalau saya nggak salah itu sekitar tahun 1600 sampai 1700, ya. Nah, John Wesley ini ada satu ungkapannya yang sangat terkenal dan sampai saat ini ungkapan itu tetap dipakai, ya, sering dikutip hamba-hamba Tuhan. Kata-katanya adalah demikian: catch on fire, and others will love to come and to watch you burn. Artinya apa? Terbakarlah oleh api Roh Kudus, maka Tuhan akan mengirimkan orang-orang, ya, untuk datang dan melihat kamu menyala-nyala bagi Tuhan.
Amin. Saudara, syaratnya satu. Kalau kita rindu gereja Tuhan bertumbuh, jiwa-jiwa datang, syaratnya satu. Berkobar-kobar bagi Tuhan. Amin. Terbakar oleh api Roh Kudus. Yes. Haleluya. Saudara, slide berikutnya. Kisah para rasul ini dimulai dari janji yang Tuhan berikan, ya. Di Lukas 24 ayat 49, Tuhan Yesus berkata sebelum dia diangkat ke surga, dia dalam pertemuan dengan murid-muridnya dikatakan apa? Nantikan janji Bapa, ya. Nantikan janji Bapa, ya, bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus turun ke atas kamu, ya. Nantikan janji Bapa sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, ya. Saudara, kalau kita buka di Lukas 24 ayat 49, dikatakan janji Bapa ini adalah, lebih baik kita buka saja di Lukas 24. Mungkin Pak Luki bisa bantu. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali, ya. Mungkin kita pikirnya, oh, nanti Roh Kudus diutus turun dan saya diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Bahasa Inggrisnya indah sekali, saudara. Diperlengkapi itu, ya. Bahasa Inggrisnya clothed with power from on high. Saudara, saat kita dipenuhi Roh Kudus, itu seperti kita diberikan jubah kuasa oleh Tuhan. Saudara ingat, banyak jubah dibahas di dalam Alkitab. Ada jubah kebenaran, ya, ada jubah pujian, tapi juga ada jubah Elia, jubah kuasa. Yang saya percaya yang dimaksud adalah jubah kuasa yang Tuhan akan beri, ya. Clothed with power from on high. Tuhan ingin saat kala kita sudah dipenuhi Roh Kudus, jubah kuasa itu kita kenakan terus, ya. Saudara, kita seringkali sudah dengar ayat ini, Kisah 1 ayat 8, ya. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus terakhir. Ya, mungkin kalau kita dikasih kuis, apa perkataan Tuhan Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga? Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas Kamu. Itu perkataan yang terakhir sebelum dia naik ke surga, ya. Kuasa itu dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis, ya. Itu tulisannya tuh, ya, kayak cacing, ya. Dunamis. Itu adalah akar kata yang dipakai sekarang menjadi dynamite, dynamo, dynamic. Dynamite itu kita tahu itu adalah ledakan kuasa Allah. Saudara, Tuhan ingin tatkala kita sudah terima baptisan Roh Kudus, itu ledakan kuasa Allah itu tidak terjadi saat itu saja, tapi terus terjadi ledakan kuasa Allah sepanjang hidup kita. Dan berikutnya apa? Dunamis itu juga akar kata dari dynamo. Dynamo kita tahu waktu kecil kita sering naik sepeda ontel, ya. Di depannya ada dinamo kecil, betul? Dan dinamo itu terhubung dengan saat kita kayu sepeda itu semakin kencang, itu dinamonya akan berputar kencang, lampu itu akan semakin terang. Kuasa yang Tuhan beri dalam hidup kita itu adalah power generation, dinamo, ya. Semakin kita aktivasi, semakin kuasa itu berkembang, semakin kuasa itu nyata, ya, dahsyat. Dan dunamis itu adalah juga akar kata dari dynamic, dinamis. Kalau orang-orang dalam perekonomian itu, ya, kalau melihat fluktuasi saham itu naik turun, itu dinamis sekali, ya. Tapi dalam prakteknya ini, dynamic ini adalah kalau orang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hidupnya adalah dinamis. Hidupnya tidak seperti orang yang ayam bengong, ya. Kalau ayam bengong dia lama mati, ya.
tapi hidupnya adalah penuh dengan keajaiban-keajaiban, penuh dengan karya-karya Tuhan yang nyata, sehingga genaplah seperti apa yang dikatakan si Martin Luther itu, John Wesley, ya, terbakarlah oleh api Roh Kudus, maka Tuhan akan menghantarkan jiwa-jiwa kepadamu. Nah, kita mungkin bertanya, kuasa itu adalah dunamis. Kita mungkin bertanya, seperti apa? Ya, Alkitab memberikan teladan. Alkitab memberikan contoh, yaitu di mana? Di Kisah 6 ayat 5 dan 6. Saat itu para rasul sangat sibuk, ya, sehingga jam-jam doa mereka, jam-jam mereka bersekutu di dalam firman keteteran. Lalu diusulkan, baiklah para rasul mengangkat diakon. Nah, salah satu diakon yang diangkat adalah namanya Stefanus. Stefanus ini orang yang dahsyat, ya. Dia terkenal baik, dan di Alkitab mencatat dia punya 4 kepenuhan. Ya, ayat 5 dikatakan apa? Stefanus penuh iman dan Roh Kudus. Kedua adalah Stefanus adalah penuh karunia dan kuasa. Dahsyat hidup Stefanus ini. Penuh karunia. Karunia ini dalam bahasa aslinya dikatakan adalah karis, ya. Karis, karunia Roh Kudus. Dan kuasa yang ditulis dalam ayat 6 ini adalah dunamos, kata yang sama di dalam Kisah 1 ayat 8, ya. Dan Stefanus, orang yang penuh iman, penuh Roh Kudus, penuh karunia dan kuasa. Dia dikatakan apa? Ayat 6, mengadakan tanda-tanda dan mukjizat, signs and wonders. Itu adalah perwujudan nyata orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang dibakar oleh api Roh Kudus. Tuhan pakai dengan luar biasa, ya. Dan ayat 10 dikatakan apa? Orang-orang Yahudi itu dibilang apa? Mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan roh yang ada di dalam diri dia. Sehingga akhirnya mereka bikin persekongkolan jahat dan membuat fitnah, ya, sehingga Stefanus menjadi martir pertama. Dia dirajam. Saat dirajam, ya, langit terbuka dan dia melihat Tuhan, ya, dan dia berkata, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya, haleluya. Nah, mungkin kita dari apa yang kita sudah bahas tadi, ya, kita teringat saat-saat kita pertama kali lahir baru, pertama kali kita terima baptisan Roh Kudus, pertama kali kita dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, ya. Saya ingat pertama kali waktu dulu saya dibaptis Roh Kudus tahun 87, ya. Itu saya sudah berkali-kali didoain di depan gereja, sampai suatu saat waktunya Tuhan tiba. Ya, saya dipenuhi Roh Kudus di dalam sel grup, bukan di dalam kebaktian, ya. Didoakan, tiba-tiba sudah persis seperti apa yang terjadi di Alkitab. Barang siapa percaya, dari dalam hatinya apa? Keluar mengalir aliran-aliran air hidup. Persis itu yang terjadi, ya. Saat saya didoakan, ya, saya terasa dari dalam sini naik dan langsung bermanifestasi mengeluarkan bahasa roh. Itu seperti mata air, ya. Mungkin kalau yang pernah camping, ya, di gunung cari mata air, kita gali-gali, tiba-tiba dari dalam dan keluar. Seperti itulah. Barang siapa percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran. Dahsyat. Setelah itu apa? Saya menginjili dengan penuh semangat, ya. Siapa juga teman sekolah saya injili, ya. Bahkan gara-gara itu, ya, suster di sekolah saya memanggil pengurus kerohanian Katolik di sekolah itu, dibilang, ini si Edison, si ini, ya, hati-hati. Dan juga apa, saudara, gara-gara hampir semua teman-teman saya injili. Itu
mereka bilang, hati-hati jangan dekat-dekat Edison, nanti lu kepengaruh. Ya, saudara, tapi tidak apa-apa. Ya, kalau orang kehausan, ya berjalan di gurun lalu dia menemukan mata air dan dia minum air itu dan dia merasakan, dia dipuaskan oleh kesegaran mata air itu. Dia rindu, ya, dia tidak egois, dia ingin orang lain pun mengalami hal yang serupa. Pertanyaannya, iya Tuhan, betul, dulu saya begitu berapi-api bagi Engkau, saya begitu menyala-nyala bagi Engkau, saya melihat pekerjaan Tuhan begitu dahsyat dalam hidup saya. Tetapi mengapa saya sepertinya sekarang tidak berjalan di dalam kuasa-Nya? Pertanyaan ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi di dalam diri anak-anak Tuhan. Jawabannya apa? Saya percaya ada di dalam slide berikutnya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 6-8. Kita baca sama-sama karena ini ayat penting sekali. Ya, 2 Timotius 1 ayat 6-8. Ya, kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, kesimpulan dari 2 Timotius 1 ayat 6-8, mengobarkan karunia Allah, mengobarkan api Roh Kudus di dalam diri kita. Tujuannya hanya satu, yaitu apa? Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Ciri-ciri orang yang dibaptis Roh Kudus, dibakar oleh Roh Kudus, menyala-nyala bagi Tuhan. Ciri-cirinya hanya satu, kerinduannya akan jiwa-jiwa. Pertanyaan bagi diri kita, sudahkah kita memberitakan kabar baik pada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita? Sudahkah kita memiliki kerinduan, kehausan akan jiwa-jiwa? Jiwa-jiwa membutuhkan kasih Tuhan. Saudara, seperti Paulus sebagai bapak rohani dari Timotius, ya, dia memberikan wejangan, ya, wanti-wanti kepada anak rohaninya Timotius. Kalau kita, orang tua kita, papa kita, ya, mama kita, ya, kasih wanti-wanti, ya, Edison, hati-hati, ya, mama wanti-wanti kalau kamu jalan, ya, kalau naik mobil itu jangan emosi, ya, ngalah aja. Mama wanti-wanti, ya, kalau kamu sama wanita, sama istri tidak boleh kasar, harus lemah lembut. Banyak lagi pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan orang tua, ya. Artinya apa? Itu penting. Dan karena penting, artinya apa? Kadang-kadang kita melupakan. Nah, Paulus mengingatkan kepada Timotius hal yang penting. Apa itu? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Saudara, Paulus berkata, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Nah, slide berikutnya. Apa sih mengobarkan? Mengobarkan itu, apa yang dikobarkan? Adalah karunia. Nanti kita bahas. Tapi mengobarkan itu dalam bahasa aslinya adalah punya dua arti. Pertama adalah fan into flame, dan kedua adalah kindle the ember. Fan into flame itu kita tahu, ya, kalau
tukang sate, arang. Arang itu ada apinya belum? Baru membara, ya, tapi belum terjadi kobaran api. Dan itu dibilang apa? Dia harus dikipas, fan into flame, dikipas sampai terjadi kobaran api. Kindle the ember. Arang itu masih kuning-kuning, merah, belum terjadi api. Kindle the ember artinya harus dinyalakan. Aplikasinya seperti gimana? Bapak Ibu saya percaya pernah lihat tukang sate, betul? Atau mungkin di sini juga suka bikin sate babi sendiri, ya. Nah, arang yang sudah merah-merah itu dikumpulkan, ya, lalu dikipas, dan arangnya itu tambah lama apa? Tambah merah, tambah menyala, sampai suatu saat apa? Terjadi kobaran api. Dan saat kobaran api terjadi, kita kipas terus, itu kobaran api tahu, gitu. Itu yang Paulus bilang, kobarkan karunia Allah yang ada di dalam diri. Apa yang dikobarkan adalah karis. 9 karunia Roh Kudus. Saudara, saat seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, ya. Saat itu dia menerima bukan 1, tapi menerima 9 karunia Roh Kudus. Tinggal diaktifasi. 9 karunia Roh Kudus kita tahu apa? Pertama, hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, nubuat, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Saudara, dari 9 karunia Roh Kudus ini hanya ada 1 yang kita bisa aktifasi setiap saat. 8 lainnya kita menunggu. Yang kita berdoa, ya. Lalu Tuhan memberi karunia iman. Kita berdoa, baru Tuhan beri karunia kesembuhan. Kita berdoa, baru Tuhan berikan karunia hikmat. Ya, menanti, pasif, ya. Hanya ada 1 karunia yang kita bisa aktifasi setiap saat. Apa? Berbahasa roh. Saudara, saat tadi kita, ya, tukang sate tadi, saat kita mengaktifasi bahasa roh, ya, itu kita seperti mengobarkan, ya. Kita kipas, kira baba shikara mama kura baba shikara, itu akan terus menyala, ya. Bara api itu akan menyala sampai suatu saat apa? Terjadi kobaran api. Saat terjadi kobaran api, saya percaya 8 karunia yang lain akan teraktivasi dalam hidup kita. Itu persis seperti Stefanus yang tadi kita baca, ya. Dia dikatakan penuh iman, penuh Roh Kudus, penuh karunia dan penuh kuasa, dan dia melakukan apa? Tanda-tanda dan mujizat. Dahsyat, saudara. Tatkala kita mengobarkan karunia. Saudara rindu karunia-karunia Allah kita kobarkan? Nah, berikutnya apa? Setelah kita mengobarkan karunia-karunia Allah ini, kita belajar ada 1. Tadi kita belajar apa? Dunamos itu salah satu katanya apa? Tadi ledakan, dan kedua dinamo, power generation. Ini saya percaya ayatnya ada di sini. Ayat yang ke-7 tadi, 2 Timotius 1 ayat 7, dikatakan apa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang power generation. Membangkitkan apa yang dibangkitkan? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya lebih indah, ya. Kekuatan itu adalah persis kata yang sama, dunamis, power. Kisah 1 ayat 8. Roh Kudus di dalam diri kita itu membangkitkan kuasa. Apalagi yang dibangkitkan? Kasih. Orang yang terbakar dengan api Roh Kudus, dalam dirinya hanya akan mengalir kuasa Allah, hanya akan mengalir
kasih Allah terhadap jiwa-jiwa. Dan Tuhan memberikan apa yang ketiga? Ketertiban. Ketertiban ini dalam bahasa Indonesia terbatas sekali. Bahasa aslinya adalah sophronismos. Mungkin kalau yang kita belajar Alkitab, kita tahu, kita buka word study, ya, leksikon segala macam. Itu artinya ada 3 sophronismos itu. Pertama adalah sound mind. Kedua adalah wise discretion. Ketiga adalah self discipline. Self discipline inilah yang diterjemahkan jadi ketertiban. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya penuh dengan disiplin diri. Tidak lagi menjadi orang yang malas. Karena salah satu ciri murid Kristus adalah rajin, punya self disiplin yang tinggi. Dan Tuhan pun memberi apa? Sound mind. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang menyala-nyala oleh api Tuhan, dia diberikan ketajaman berpikir. Saudara praktekkan, ya. Waktu kalau misalnya masih ada yang sekolah, ya, berbahasa roh lah, Tuhan akan memberikan kepintaran lebih. Ya, orang yang dalam pekerjaan, dalam dagang, ya, dalam urusan pemerintah, dalam menjadi pekerja-pekerja gereja, mungkin lagi menghadapi persiapan Natal, berbahasa roh yang banyak. Tuhan akan memberikan ide-ide. Pikiranmu akan menjadi tajam, penuh dengan ide-ide kreatif, ya. Dan Tuhan juga memberikan apa? Sophronismos itu, wise discretion. Bisa memilih antara A, B, dan C atau D, itu mana yang terbaik. Tuhan memberikan kebijakan. Dahsyat saudara. Karunia Roh Kudus ini, karunia bahasa roh ini dahsyat. Dia membangkitkan sophronismos, ketajaman berpikir, kebijaksanaan, dan self disiplin. Selain power dan love yang kasih. Tujuannya hanya satu, ayat 8, berani untuk bersaksi. Tujuannya hanya satu, membawa jiwa-jiwa. Ya. Kuasa dari Tuhan bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk pamer, membawa jiwa-jiwa, berani bersaksi. Tadi saya sudah kutip John Wesley, pendiri gereja Metodis, berkata, catch on fire and others will love to come to watch you burn. Hal ini benar sekali saudara. Waktu saya di sekolah, saya cerita dulu ya, waktu SMA, saya menginjili teman-teman. Sebagian besar menolak, sebagian besar menjauhi saya, memusuhi saya. Lu bukan udah punya agama, jangan deket-deket gua, kita gue terpengaruh. Tapi ada 1-2 yang kagum. Karena mereka apa? Melihat perubahan diri saya sebelum dan sesudah bertobat. Ya, sebelum bertobat kacau. Ya. Terus mereka melihat, udah ngomong Tuhan nih sekarang. Terus berubah, ya, dari tukang nyontek jadi berhenti sama sekali. Ya, dari tukang ngomong jorok berhenti. Ya, anak-anak sekolah dulu hobinya ngomong jorok, ya. Itu kalau ngumpul bisa ketawa, itu ya berarti nggak benar, ya. Bisa berhenti. Nah, terus mereka apa? Kalau ada masalah, mereka ingatnya siapa? Ingatnya saya. Son, gua ada masalah nih. Belum cerita dia udah nangis. Berarti masalah berat. Dan dia mencari anak-anak Tuhan. Itu yang dimaksud. Catch on fire. Dan Tuhan akan menghantarkan jiwa. Hanya kalau kita terbakar oleh api Roh Kudus. Berikutnya. Nah, kita tadi sudah belajar bagaimana bahwa mengaktifasikan bahasa roh itu akan mengaktifasi 8 karunia Roh Kudus yang lain. Nah, Alkitab sudah memberikan teladan. Mengapa kok bahasa roh yang dibilang mengobarkan itu? Alkitab memberikan teladan. Pertama siapa? Yang banyak berbahasa roh adalah Paulus. Ayatnya di situ 1 Korintus 14 ayat 18. Dikatakan demikian. Aku bersyukur kepada Allah karena aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih banyak dari kalian.
Saudara, di sini Paulus tidak sedang berkata bahwa dia sedang memuji dirinya sendiri, bahwa bahasa roh saya lebih canggih, bahasa roh saya lebih indah dari kalian. Tidak. Dia bilang apa? Bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih banyak. Saat itu Paulus mengkritisi jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus dipenuhi Roh Kudus, jemaat yang berkarunia, jemaat yang berbahasa roh. Tetapi mereka kelemahannya apa? Hanya menggunakan bahasa roh di gereja dan pertemuan jemaat. Pulang ke rumah, bahasa rohnya ditaruh di lemari. Di tempat kerja bahasa rohnya ditaruh di laci. Ibu rumah tangga waktu di rumah ke pasar kemana bahasa rohnya ditaruh di laci. Pas ada komsel, pas ada pertemuan doa, pas ada pertemuan panitia Natal baru buru-buru diambil, dibuka diambil, ya, dan dipakai lagi waktu kebaktian. Paulus mengkritisi jemaat Korintus yang ini. Paulus sejak bangun pagi dia berbahasa roh, sepanjang perjalanan dia berbahasa roh, waktu pelayanan dia berbahasa roh, waktu dia bekerja menjadi tukang kemah dia berbahasa roh, sampai matahari terbenam, sampai dia tidur dia berbahasa roh sepanjang hari. Ya, siapa lagi? Kenneth Hagin. Siapa yang kenal Kenneth Hagin? Mungkin ada yang pernah baca bukunya, ya. Hamba Tuhan ini dikatakan sebagai Rasul Iman. Beliau meninggal tahun 2003, ya, usia 80 sekian. Dikatakan apa? I pray in tongues for 2 hours before I can get into the spirit. Kenneth Hagin punya pemahaman yang benar. Kenneth Hagin punya suatu insight, ya, yang bagus sekali dari Alkitab, bahwa apa? Aku berdoa dalam bahasa roh selama 2 jam sebelum saya bisa masuk ke dalam suasana pengurapan ilahi. 2 jam, saudara, sebelum dia masuk ke dalam alam roh kudus. Siapa lagi? Smith Wigglesworth. Siapa yang kenal? Pasti pernah baca bukunya, ya. Dia seumur hidupnya membangkitkan orang mati hampir 10 orang, ya, rasul yang dahsyat, ya. Dia juga disebut sebagai one book preacher, ya, pengkhotbah dengan 1 buku. Artinya apa? Dia cuma bukunya Alkitab. Dia tidak pernah baca koran, dia tidak pernah baca buku lain, bukunya cuma 1, Alkitab. Kutipannya, sejarah mencatat apa? Smith Wigglesworth berdoa dalam bahasa roh minimum 1 jam setiap pagi hari, belum termasuk sepanjang hari. Jadi waktu saat teduh dia berdoa bahasa roh 1 jam. Dan ada satu kutipannya yang dahsyat, saudara, yang sering dipakai oleh hamba-hamba Tuhan sampai saat ini. Saya tidak pernah berdoa lebih dari 30 menit. Mungkin kita bilang, wah cocok, sama sama gua. Gue juga kalau disuruh doa lama-lama gak bisa, ya. Tapi jangan lupa ada ayat keduanya. Tetapi saya tidak pernah melewatkan 30 menit tanpa doa. Gimana caranya? Berbahasa. Saudara, saya berbahasa roh sepanjang hari. Saya praktekkan apa yang saya pelajari dari firman Tuhan ini, ya. Waktu saya dikasih keistimewaan sama Tuhan dari rumah ke kantor pulang pergi 3 jam, ya, naik mobil. Dulu saya yang nemenin itu selama 3 jam pulang pergi itu adalah Radio El Sinta. Ya, sepanjang hari itu kalau di mobil apalagi ke customer, saya pernah sehari saya nyetir 8 jam, ya. Kalau 5 customer, wah capek bener, ya. Itu sepanjang hari cuma ditemenin sama radio. Saudara, buang-buang waktu, ya, dengan sia-sia. Setelah saya pelajari firman Tuhan ini, saya mengerti kebenarannya, saya praktekkan. 3 jam sekarang saya pakai hanya 3 macam, ya. Nyetir, tentu, ya.
dengerin khotbah berbahasa roh, sama menyembah di dalam mobil. Ya, seringkali kadang kalau saya, waduh, kaset khotbahnya udah habis, ya udah setel kaset ini worship, dan worship saya nyanyi di mobil, kadang lagi nyanyi gitu ya, saya berbahasa roh, penyembahan, air mata saya turun masuk di mobil. Nggak apa-apa, nggak ada yang lihat, ya. Saudara, mungkin kita bilang, saya kan ibu-ibu, ya, saya naik ke pasar naik becak, ya, saya jalan kaki, atau saya sibuk ngurus anak-anak. Saudara punya waktu untuk berdoa pakai bahasa roh. Waktu kita masak, kita bisa berbahasa roh. Waktu kita berjalan ke pasar, kita bisa berbahasa roh. Ya. Waktu kita nyuci piring, nyuci baju, kita bisa berbahasa roh. Saya di kantor berbahasa roh, saudara. Waktu saya ngetik-ngetik di depan komputer, saya berbahasa roh. Saya jalan dari meja saya ke parkiran juga saya berbahasa roh. Sepanjang hari saya usahakan saya berbahasa roh, berdoa. Ya. Siapa lagi? Oh ya, mungkin kita bilang, wah Pak, saya naik motor Pak. Gimana? Ya, naik motor juga bisa berbahasa roh, saudara. Jangan takut ketabrak, ya. Karena apa? When I pray in tongues, my spirit prays, my mind is unfruitful. Ketika saya berbahasa roh, rohkulah yang berdoa, akal budiku tidak ikut serta. Jadi waktu kita berbahasa roh itu otak kita nggak mikir. Jadi kita bisa konsentrasi di pekerjaan, kita bisa konsentrasi masak, kita bisa konsentrasi naik mobil tanpa mengganggu bahasa roh kita. Ya. Nah, siapa lagi? Philip Mantova. Wah, ini pemuda ganteng, gembala sidang yang dahsyat dipakai Tuhan. Dia pun mempraktekkan bahasa roh. Saya dengar dari teman saya Pak Cahya ini, konon Pak Philip Mantova ini dibilang punya kedisiplinan rohani, berdoa bahasa roh minimum 45 menit setiap hari. Dan saya juga dengerin khotbah-khotbahnya Pak Philip Mantova, ya. Dia bilang saya berbahasa roh banyak sekali setiap hari, sepanjang hari. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa doa bahasa roh? Apa sih hebatnya? Kok orang-orang dahsyat itu kok punya kebiasaan berbahasa roh? Saudara, saya ingat dulu waktu saya sekolah, juga waktu mungkin nggak tahu ya, kebiasaan itu masih ada nggak ya? Tuhan, doa yang dengarkanlah doa yang jauh dari sempurna ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sering pernah dengar doa yang jauh dari sempurna? Sebenarnya kalau saya jadi Tuhan, lebay. Nggak perlu diomongin, ya. Saudara, bahasa roh itu adalah doa yang sempurna. Nanti kita bahas, ya. Ada satu perkataan dikatakan apa? Satan tries to limit your brain because he knows your brain will limit him. Setan tahu, ya, dan dia berusaha untuk membatasi, menghalang-halangi doamu, karena dia mengetahui pasti bahwa doa-doamu itu akan membatasi setan. Amin. Jadi jangan mau ditipu setan. Jangan mau ditipu setan bilang, malas aja, santai-santai. Kamu kan sibuk, nggak usah berdoa. Jangan pakai bahasa roh. Jangan mau ditipu setan. John Wesley berkata apa? John Wesley lagi nih yang kedua, ya. Ini quote-nya dia, ya. Kutipannya dia yang paling sering dikutip hamba-hamba Tuhan. God does not do anything on the earth except through believing prayer. Ini dahsyat, saudara. Artinya apa? Tuhan tidak melakukan apapun di dunia ini kecuali menjawab doa-doa orang benar. Dahsyat, saudara. Kerjanya Tuhan hanya menjawab doa. Kerjanya Tuhan hanya menjawab doa. Bahasa roh adalah doa yang sempurna. Berikutnya. Nah, mungkin kita bertanya, apa sih? Kok dari tadi kayaknya dahsyat bener bahasa roh, ya. Nah, fungsinya apa? Kita baca sama-sama 1 Korintus 14 ayat 4. Mungkin Pak Luki deh, ya, biar cepat. 1 Korintus 14 ayat 4.
4 firman Tuhan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Amin. Siapa yang berkata dalam bahasa roh, dia membangun diri sendiri. Alkitab berkata apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, dia membangun tubuhnya sendiri, dirinya sendiri. Dalam bahasa aslinya dikatakan membangun diri adalah oikodomeo. Oiko kita tahu, oikos adalah rumah, domeo adalah to build, membangun. Jadi oikodomeo ini punya arti to build, membangun, to rebuild. Itu membangun dari reruntuhan. Mungkin hidup kita pernah runtuh, ya. Waktu kita berbahasa roh itu akan dipulihkan, dibangun ulang. Dan apa? To repair the house, memperbaiki rumah yang rusak, ya. Genteng bocor, ya. Ada atap yang bolong, ya. Ada cat yang jelek. Itu to repair the house. Bahasa roh ini fungsinya dahsyat, saudara. Mungkin kita bilang, itu kan membangun iman saja. Tidak. Tidak. Bahasa aslinya adalah oikodomeo, membangun rumah. Rumah adalah dirimu. Dirimu adalah tubuh, jiwa, roh. Mungkin kita bilang, masa sih? Saudara, Tuhan pakai anak-anaknya yang pintar. Membangun tubuh. Bahasa roh itu membangun tubuh. Seorang anak Tuhan, ini anak Tuhan ya, namanya Dr. Carl Peterson. Dia seorang ahli otak dari Oral Roberts University. Oral Roberts juga penginjil dahsyat. Di tahun 60-an dia membangun universitas namanya Oral Roberts, sampai sekarang terkenal sekali di Tulsa, Oklahoma. Nah, Dr. Carl Peterson ini tinggal di Google dapat, ya, ada. Dia mengadakan riset, dia mengambil beberapa relawan untuk berbahasa roh, lalu ditaruh di kepalanya itu elektroda untuk mengetahui, memonitor gerakan otak, ya. Dan hasilnya dahsyat, saudara. Alkitab itu ya dan amin. Itu waktu orang berbahasa roh, Dr. Carl Peterson menemukan bahwa saat orang berbahasa roh, dari otaknya itu, kelenjar otaknya itu mengeluarkan 2 macam zat kimia. Saya lupa namanya, endokrin atau apalah gitu ya. Ada 2 macam, dan 2 zat kimia ini meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh 35 sampai 40%. Tidak ada obat di dunia ini yang bisa menaikkan imunitas 35 sampai 40%. Banyak hamba-hamba Tuhan, ya, saya dengar si Paul Wise, saya dengar si Philip Matova yang mempraktekkan ini. Dia bilang, saya kalau lagi nggak enak badan, saya berbahasa roh banyak. Waktu tubuh saya lemah, saya berbahasa roh banyak. Waktu saya sakit berat, saya berbahasa roh banyak. Saudara, bahasa roh memperbaiki tubuh, ya. Kedua, jiwa. Ada juga, saya lupa apa ini, si Dr. Carl Peterson juga. Dia meneliti relawan dari para penginjil yang berbahasa roh dengan sekelompok penginjil yang tidak berbahasa roh. Lalu mereka mencatat, meneliti, ya, dan mengambil data-data sampai suatu waktu, akhirnya mengambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Luar biasa. Penelitian 2 kelompok pelayan Tuhan, hasilnya hamba-hamba Tuhan yang berbahasa roh itu, kejiwaannya itu relatif lebih stabil dibandingkan kelompok hamba-hamba Tuhan yang tidak berbahasa. Bahasa roh itu dahsyat, saudara. Tatkala kita galau, tatkala kita stres, tatkala kita menghadapi permasalahan berat, masuk kamar, berdoa bahasa roh. Ya. Sepanjang hari kita jalan kaki atau naik mobil, naik motor, berbahasa roh. Ada hamba Tuhan di Singapura, dia bilang, waktu saya mengalami stres, waktu saya mengalami galau, mengalami persoalan berat, hati saya gundah gulana, saya berbahasa roh terus menerus. Itu seperti tadi, kipas sampai terjadi sesuatu. Ya, saat itulah ada yang namanya dibilang aggressive peace. Ada damai sejahtera yang dahsyat masuk dalam hati dia.
dan menggantikan semua gundah gulana itu. Ayat firman Tuhan pernah ya Pak Luki ya di kalau nggak salah di Perjanjian Lama, trade your sorrow ya, tukar duka citamu dengan sukacita Tuhan. Ini salah satu penggenapannya. Dan ketiga apa kita tahu saudara di Yudas 1 ayat 20, bahasa roh itu membangun iman. Kita tahu bahasa roh membangun roh kita. Banyak hamba Tuhan kalau mau pelayanan ya, pelayanan ke desa yang banyak ilmunya atau apa, selalu mulutnya kita ngelihat apa? Komat kamit. Itu bukan lagi ngemut permen saudara ya, mereka lagi berbahasa roh, peperangan rohani. Nah, kita udah belajari fungsi bahasa roh membangun diri. Nah, kita bertanya, isinya apa sih? Bahasa roh kan gue nggak tahu artinya apa. Nah, isinya ada 3 saudara. Kita buka sama-sama Kisah 2 ayat 11. Kisah 2 ayat 11. Ya, Pak Luki lagi deh. 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Waktu ini di Kisah Para Rasul 2 ya, waktu pencurahan Roh Kudus, lalu mereka bilang orang-orang sekitarnya itu ya pas ngelihat 120 murid berbahasa roh, mereka bingung. Ini kok ada yang nyindir. Ini mereka lagi mabuk anggur. Terus mereka, para murid bilang, kita ini tidak mabuk anggur, ini masih jam 9 pagi bro. Ya, mana mungkin mabuk anggur. Ya, tapi orang-orang di sekitar yang melihat 120 murid ini berbahasa roh, dipenuhi Roh Kudus, mereka heran. Ini kan orang-orang Galilea, kita ini orang Mesir, orang Kreta, orang Yunani, orang mana-mana datang beribadah ke Yerusalem. Mendengar 120 murid itu berbahasa apa? Bahasa mereka. Kok bisa? Mereka kan gak pernah belajar bahasa kita. Isinya apa saudara? Puji-pujian mengenai perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Betul? Saudara, mungkin kita worship leader ya, tadi kita menyanyikan lagu ya, puji-pujian kepada Tuhan. Saya suka sekali lagu ini. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti yang kau. Oh saudara, kalau saya nyanyi itu seperti saya merasakan di hadirat Tuhan sendiri ya, di sorga. Itu begitu dahsyat, luar biasa. Tapi berbahasa roh itu lebih dahsyat. Isinya adalah puji-pujian pada Tuhan. Makanya saudara, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, kita harus pakai bahasa roh itu. Waktu kita di kamar lagi saat teduh, ya, saya biasanya nyanyi berbahasa roh itu setengah jam di kamar, ya. Tiara mama shikararamu, hina mama shanaranamu. Itu puji-pujian dahsyat, lebih dahsyat dari bahasa Indonesia, lebih dahsyat dari bahasa apa? Ya. Kedua, isi bahasa roh adalah syafaat untuk orang kudus. Oh ya, sebelum saya itu masuk yang kedua, kita ingat puji-pujian kepada Allah ya. Waktu siapa yang di Perjanjian Lama itu berperangnya bukan dengan pedang dan tombak, tapi dengan puji-pujian. Waktu Paulus di penjara, dia dikatakan menyanyi puji-pujian, ya, dan terjadi gempa bumi. Ada kuasa tidak puji. Begitu juga waktu kita memuji Tuhan dalam bahasa roh, ya. Kedua adalah syafaat untuk orang kudus. Ayatnya di Roma 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara, isi bahasa roh adalah berdoa syafaat untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Saudara, waktu itu ada satu teman gereja, ya, pengawas area, dia bilang waktu dia dengar saya sharing ini, dia bilang, "Confirm bro." Kenapa? Ya, dulu ya, bertahun-tahun yang lalu waktu ada seminar mengenai karunia-karunia di gereja, itu saya berdoa, Tuhan beri saya karunia menafsirkan bahasa roh. Dikasih, saudara. Jadi waktu di gereja itu penyembahan, ya, seluruh peserta seminar itu penyembahan, menyembah Tuhan dalam bahasa roh itu, dia dikasih karunia menafsirkan. Dia bilang bahasa roh mah bener cuma ini aja, la gitu. Tapi begitu saya dikasih karunia menafsirkan, isinya dahsyat. Isinya pertama apa? Puji-pujian. Dan setelah puji-pujian selesai, isi kedua syafaat, mendoain orang-orang. Makanya saudara, waktu kita berdoa bahasa roh penyembahan, ya saya sering kali di kamar berdoa bersyafaat itu ya. Itu pas menyanyi terus masuk dalam bahasa roh. Bahasa roh saya itu begini, saudara, stabil, terus ada waktunya menit ke 10, menit ke 15, tiba-tiba bahasanya lain. Bahasanya lain, kayaknya wah luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Terus kadang-kadang tiba-tiba waktu luar biasa itu air mata saya naik turun. Saya tidak tahu kok saya bisa haru ya. Padahal saya penyembahan biasa aja. Saudara, mungkin saya secara tidak sadar saya sedang mendoakan hamba-hamba Tuhan. Saya sedang bersyafaat saat saya berbahasa. Ayatnya di mana? Roma 8:2. Saudara mau mengaktifasikan bahasa roh, bersyafaat, apalagi kalau kita ini dipilih sebagai pendoa di gereja. Oh, itu harus lagi, itu hukumnya harus, suatu keharusan, ya. Nah, yang ketiga, hal-hal yang misteri. Pak Luki sekali lagi 1 Korintus 14:2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Amin. Saudara, waktu kita berbahasa roh, kita mengucapkan hal-hal yang rahasia. Iblis tidak bisa dengar. Iblis tidak bisa dengar. Ya, kita pun tidak tahu artinya. Ya, hanya kita mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Tuhan. Dahsyat, saudara. Isinya apa? Namanya juga misteri kan. Kita nggak tahu. Ya, tapi itu kita mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Tuhan. Haleluya. Berikutnya, saudara, ini yang saya mau bahas, luar biasa, saudara. Ini saya butuh waktu berminggu-minggu untuk diyakinkan. Saya buka seluruh literatur, ya. Akhirnya setelah 2-3 minggu, ya Tuhan, bahasa roh itu adalah pedang roh. Kita buka sama-sama di Efesus 6, 17-18. Efesus 6 ayat 17 dan 18. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Isinya betul ya? Isinya apa? Berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, salah satu fungsi bahasa roh. Nah, perhatiin di sini, matanya ke sini. Saudara, di dalam banyak Alkitab, terjemahan Alkitab 6 ayat 18 itu ada satu kata yang dihilangkan, yaitu kata through atau by the means of, melalui cara, dengan cara. Kalau bahasa Yunani tulisannya ini, through ini atau by the means of itu tulisannya adalah dia, delta iota alpha, dia
by the means of the truth. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh itulah. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan dengan jalan melalui kata yang sama ini dipakai di 6 ayat 18. Dan itu kata itu dihilangkan. Nah, ada cuma 1 atau 2 terjemahan yang masih pakai, salah satunya di Young Literal Translation, ya. Nah, kita bahas, kita lihat satu, matanya lihat sini. And the helmet of salvation receive, and the sword of the Spirit, which is the same of God. Saya jelaskan. Di sini Efesus 6 membahas mengenai perlengkapan senjata rohani. Pertama yang dipakai apa? Berbaju zirah kebenaran. Hidup kita harus benar. Kalau enggak, orang-orang akan menuduh kita. Kamu orang Kristen kok hidupmu berantakan sih? Masih tukang nipu? Ya gimana sih? Kita orang Kristen harus mengenakan baju zirah kebenaran. Terus apa? Ikat pinggang keadilan. Ini kita bilang keadilan apa ya? Bahasa Inggrisnya jelas. Belt of truth. Artinya apa? Truth adalah firman Tuhan. Jadi kita harus mengenakan firman Tuhan itu sebagai ikat pinggang yang menyatukan. Ya, berikutnya apa? Kasut kerelaan memberitakan Injil. Lalu berikutnya perisai iman supaya menangkis panah-panah api iblis. Perisai iman ini perisainya Romawi zaman dulu, itu ada kulit dan direndam air. Jadi begitu ada panah-panah api padam, tidak membakar perisai. Terus ketopong keselamatan, betul? Ya, dari semuanya ini, semuanya adalah bertahan. Hanya ada satu yang menyerang. Ya, perlengkapan senjata rohani yang menyerang adalah pedang roh. Pedang roh ini dalam bahasa aslinya diterjemahkan which is the saying of God. Rema Theon. Saya terjemahkan langsung aja. Roh Kudus di dalam diri kita. Kita udah terima Roh Kudus. Ini Roh Kudus itu apa? Allah sendiri, betul? Waktu kita berbahasa roh, itu adalah keluar firman Tuhan. Firmannya siapa? Firman dari arah Roh Kudus di dalam diri kita. Rema Theon. Rema adalah spoken words. Kata-kata yang diucapkan. Ya. Rema adalah diucapkan. Roh Kudus di dalam diri kita, waktu kita berbahasa roh, itu adalah mengucapkan kata-kata dari Allah sendiri dan menjadi apa? Pedang roh. Ya, dan by the means of ayat 18, dengan cara segala doa, permohonan, berdoa setiap saat di dalam Roh Kudus. Saudara, di dalam Wahyu, ini penggambaran yang jelas. Tadi saya udah jelaskan Roh Kudus di dalam diri kita, kita berbahasa roh, keluarnya adalah apa? Rema Theon yang adalah pedang roh. Betul? Saya pelajari di Bible Commentary. Bible Commentary ini yang mengarang adalah Baker and Kohlenberger. Baker ini adalah ketua di bagian penterjemahan Perjanjian Baru yang menerjemahkan NIV di tahun 69. Dia ketuanya untuk menerjemahkan. Jadi cukup kredibel. Dia punya 3 penafsiran. Pertama adalah Rema Theon di sini bukanlah logos. Ya, Rema Theon ini mungkin adalah ayat-ayat firman Tuhan di Perjanjian Lama yang waktu itu memang diucapkan itu secara lisan turun-temurun. Ya. Penafsiran kedua adalah Roh Kudus menggerakkan orang itu untuk mengucapkan saat dia berhadapan dengan iblis. Roh Kudus di dalam diri dia digerakkan untuk mengeluarkan perkataan-perkataan saying of God. Dan ketiga, ini yang saya percaya adalah pedang roh adalah doa dalam bahasa roh. Waktu kita berbahasa roh, keluar apa? Pedang roh. Penggambaran ini persis seperti di Wahyu 1. Wahyu 1 bilang apa? Waktu penglihatannya si Yohanes, aku menengok ke belakang lalu aku melihat ada 7 kaki dia. Di tengah-tengahnya berdiri seorang anak manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dibilang apa? Dia mengenakan jubah dengan berlilitkan ikat pinggang emas.
kakinya seperti bara bronze, tembaga yang menyala. Kepala dan rambutnya seperti apa? Putih, bulu meta. Matanya itu seperti nyala api, betul? Dan suaranya seperti desau air bah. Di tangan kanannya apa? Ada 7 bintang, ya, yaitu gereja Tuhan ya. Dari mulutnya apa? 9 pedang, yaitu firman Tuhan. Dari mulutnya keluar pedang roh, firman Tuhan. Orang yang berbahasa roh, dia mengadakan peperangan rohani terhadap setan. Dari seluruh perlengkapan senjata rohani ada satu yang menyerang, yaitu pedang roh. Dan kita bisa praktekkan dengan berbahasa. Saat kita berbahasa, kita berperang melawan iblis. Makanya di gereja-gereja karismatik Pentakosta, dalam pertemuan-pertemuan doa selalu banyak berbahasa roh. Ya, karena itu kita memerangi iblis dengan pedang roh. Haleluya. Terakhir adalah tipuan iblis, ya. Saudara, waktu itu ada istri saya mendoakan seorang teman komsel, ya. Teman komsel ini ibu-ibu, istri saya nemeni, dia pelukin dari samping. Nah, sementara ibu-ibu ini bermanifestasi, tapi saya ngeliatin istri saya, ayo berdoa dong. Tapi istri saya diem, ya, terus nangis. Terus pas pulang ke rumah, saya tanya, kok tadi lagi doain bu ini kok kamu gimana perasaannya? Iya, terharu. Kok tapi tadi saya nggak lihat kamu berdoa bahasa roh, nggak doa gitu. Iya, nggak terdoa katanya. Saudara, ini tipuan iblis. Ya, itu kalau orang Pentakosta, gereja-gereja Pentakosta ada istilah Goosebump Pentecost. Goosebump Pentecost itu apa? Merinding dulu, baru dia mau melakukan, merasa baru digerakkan oleh Tuhan. Saudara, ini tipuan iblis. Kita tadi tahu ya, setan itu takut sekali dengan orang-orang yang berbahasa roh. Dia berusaha membatasi orang untuk berdoa. Nah, kita berbahasa roh itu bukan nunggu digerakkan Roh Kudus. Kita berbahasa roh, kitalah yang mengaktifasi setiap saat. Ayatnya di mana? 1 Korintus 14 ayat 14. Bahasa Inggrisnya jelas. When I pray in tongues, my spirit prays. Bukan dibalik. Ya. Ayatnya berkata, ketika saya berkata-kata dalam bahasa roh, rohku berdoa. Urutannya apa? Saya baru roh. Bukan roh baru saya. Dalam bahasa roh prinsipnya saya dulu baru roh pula yang berdoa. Amin? Amin. Oke, haleluya. Ini slide berikutnya, kalau nggak percaya mengenai yang dia Delta Iota, slide berikutnya ini. Nah, tuh baca sendiri tuh. Ya, ada kan ayat 18 ada tulisan dia